Assalamualaikum sampurasun baraya kumaha damang teh gimana sehat. Hatur nuhun teh terima kasih teras aya oge kaset pisan ganteng banget, gelis pisan, gelis banget, aya wae, ada saja. Frase yang barusan saya sebutkan tadi itu adalah contoh kecilnya ungkapan sehari-hari orang Sunda yang biasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kalian belajar bahasa Sunda, kalian harus mengetahui beberapa hal berikut ini sebagai informasi awal kalian mengenal bahasa Sunda. Bahasa Sunda dipakai oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Jawa Barat dan merupakan bahasa kedua terbesar setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah bahasa halus dan yang kedua yaitu bahasa biasa atau disebut bahasa loma, yang terakhir yaitu yang ketiga bahasa kasar. Nah, saya sederhanakan tingkatan ini menjadi bahasa formal dan bahasa informal. Untuk kategori bahasa formal biasa digunakan kepada orang tua atau yang kita hormati ya, dan yang memang belum kita kenal, belum akrab. Yang kedua, untuk kategori bahasa informal biasanya ini kita gunakan untuk teman yang memang teman atau seseorang yang memang sudah akrab, udah kenal dekat sekali. Contohnya seperti ini. Untuk bahasa formalnya, kalau kita berpapasan dengan seseorang gitu ya, punten bade ka mana gitu kan, atanapi kalau bahasa informalnya rek ka mana gitu kan. Meskipun dua kalimat tersebut memiliki arti yang sama, namun pada kalimat rek ka mana sangat tidak disarankan untuk disampaikan kepada orang yang belum kita kenal atau kurang kita kenal. Nah, seperti itu ya. Jadi ada bahasa formal, ada bahasa informal. Selanjutnya ada penyebutan orang dalam bahasa Sunda, nyaeta kalau di Jawa itu ada kata mas sama mbak. Nah, di Sunda juga ada teteh sareng aa. Penyebutan kata aa sareng teteh aslinya itu ya penyebutan seorang adik terhadap kakaknya kalau di dalam keluarga. Tetapi pada prakteknya penyebutan kata aa dan teteh ini digunakan boleh untuk semua orang kepada orang yang lebih tua. Jadi bukan hanya untuk adik ke kakaknya ya saudara, tapi sudah umum penyebutan kepada orang yang lebih tua. Nah, ada juga panggilan-panggilan di dalam bahasa Sunda itu ada ua, bibi, amang, emang, ada juga nyai, akang. Upami bibi mah adik perempuan laki-laki dari orang tua kita. Terus ada juga emang, berarti emang itu adik laki-laki dari orang tua kita. Terus ada juga ua itu adalah kakak baik laki-laki atau perempuan dari orang tua kita. Dan juga ada penyebutan iklan. Ada juga penyebutan kata akang. Kapungkur mah dahulu itu penyebutan kata akang itu untuk istri ke suami gitu akang, tapi pada prakteknya di masyarakat orang Sunda akang itu memang untuk penyebutan ke aa sapertos aa gitu ya. Aa jadi orang yang lebih tua, jadi lebih umum lagi. Nah, terus aya oge nyai sanesnya nya neng atau
atau disingkat Jang tah. Neng Ujang. Salaresna eta teh kanggo kita nyebut kepada anak kecil gitu ya. Jadi orang yang lebih tua memanggil kepada anak yang lebih kecil gitu ya. Anak kecil, bukan yang lebih kecil, anak kecil. Tetapi sekarang sudah berganti, jadi kata Jang sareng neng oge di masyarakat Sunda digunakan untuk penyebutan kepada anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kalaupun kalian yang berumur 20 tahun misalkan ya, kalau misalkan yang memanggil ini usianya lebih tua, jadi kalian pun bakal dipanggil Neng meskipun kalian umurnya 20 tahun, usianya 20 tahun. Tapi kalau dulu itu Ujang sama Neng itu diperuntukkan untuk memanggil kepada anak kecil ya, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan. Nah teman-teman, segitu dulu ya kita belajar bahasa Sunda yang yang orang Sunda mah sudah paham mungkin ya. Nah untuk yang mau belajar bahasa Sunda, kita sambung lagi, nanti kita belajar lagi bahasa Sunda bersama saya di channel Ijah TV. Oke teman-teman, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.